Bab 3332. Setetes darah binatang sakti. Pak Tua sedikit bimbang, seolah-olah menyadari dirinya sudah salah berbicara. Ada hubungan atau tidak, itu urusan kami, kamu hanya perlu menceritakan, perintah pria Paruhbaya. Baiklah. Ribuan tahun yang lalu, saat aku pergi ke Longzhou, Pak Tua dimulai mengagumi kehebatan omong kosong Erik Qin. Dia hanya membaca naskah yang sudah disiapkan. Dua pangeran mendengar dengan serius, dan berencana melaporkan semua ini kepada Kaisar Iblis Kera. Kondisi pun sangat hening, sekelompok iblis hanya menunggu di luar dan tidak berani menimbulkan suara apapun. Sekarang hanya terdengar suara Pak Tuadi. Pak Tuali yang ada di samping pun terdiam. Apa omongan ini tidak terlalu aneh? Awalnya mendengar Pak Tuadi mengatakan dia adalah mata-mata Longzhou, dia sangat kaget. Tapi, semakin didengar merasa semakin aneh. Dia sudah mengenal Pak Tuadi selama ribuan tahun, mengetahui banyak hal tentang dia. Semua ini hanya omong kosong. Dia melihat Pak Tuadi sambil bercerita sambil melihat slip giok yang diberikan Erik Qin. Semua pembicaraan pun dia tahu. Awalnya dia mengira cara Erik Qin ini paling hanya bisa mengulur waktu belasan menit saja, tak menyangka mengulur waktu yang banyak hingga mereka bisa memulihkan kekuatan yang terkuras. Pak Tuadi, bocah Qin, kalian paling hebat. Kepala Sukuli menghirup napas dalam-dalam, langsung memejamkan mata dan memulihkan Reiki sekuat tenaga. Akan tetapi, cara Erik Qin hanya bisa digunakan sebentar, tidak mungkin bisa dalam jangka waktu panjang. Kak, kenapa aku merasa cerita ini sangat aneh, berbeda jauh dengan pemahaman yang kita tahui, ujar remaja sambil mengerutkan kening. Pak Tua demi menarik perhatian mereka, cerita semakin aneh. Sampai menceritakan beberapa pihak kuat, belasan master klan manusia yang terkenal, hingga hubungan dan dendam yang bercampur aduk di antara mereka. Cerita ini seolah-olah tidak perlu klan iblis bertindak, klan manusia akan hancur sendiri. Dua pangeran ini kegirangan dan merasa aneh. Sebelumnya mereka percaya, tapi setidaknya mereka adalah fase penilaian, termasuk pintar. Cerita Pak Tuadi ini terlalu tidak nyata. Jika klan manusia begitu lemah, mana mungkin perlu saling mencelakai dan membunuh. Mereka klan iblis juga tidak perlu menyamar masuk ke daratan Jiushu lagi. Iya, aneh sekali. Dia bercerita begitu panjang dan energi di badan mereka semakin kuat, seolah-olah sedang mengulur waktu. Pria Paruhbaya menyipitkan mata. Baiklah, kamu tidak perlu bercerita lagi. Sisanya nanti pas kalian bergabung dengan kami baru dilanjutkan. Pria itu berteriak dan menghentikan pembicaraan Pak Tuadi. Dia melambaikan tangan, sebuah token emas melayang di langit. Tadi mereka sudah tertipu oleh Pak Tuadi, sekarang baru mengerti, bisa menggunakan status asli mereka untuk tidak dicurigai. Token berwarna emas dan sangat berharga. Terukir beberapa tulisan klan iblis, intinya ini adalah token status Pangeran Kaisar Iblis Kera. Kalian sudah lihat jelas. Kalian seharusnya bisa membaca huruf klan iblis. Token ini bisa membuktikan bahwa kami adalah putra dari Kaisar Iblis. Jadi, aku memerintah kalian segera meletakkan senjata dan bersujud di depan kami. Pria Paruhbaya itu langsung terbang ke langit dan memerintah Pak Tuadi dan Pak Tuali. Pak Tuadi menghela napas. Bocah Qin, aku sudah berjuang sekuat tenaga. Mereka sudah tidak sabar. Aku tidak bisa mengulur waktu lagi. Tadi kamu bilang apa? Kalian siapanya Kaisar Iblis Kera? Tanya Pak Tuadi. Dia adalah ayah kami. Jawab pria itu. Ayah itu apa maksudnya? Ujar Pak Tuadi yang heran. Masa kami tidak mengerti ayah?
ujar pria itu. Daratan Jiushu tidak kaisar, apa mereka tidak mengerti kata ini? Selanjutnya hal yang terjadi membuat pria itu mengamuk. Iya, anakku. Ayah tentu saja tahu, hanya bercanda denganmu saja, ujar Pak Tuadi. Beraninya kamu menipuku. Cari mati. Muka pria paruh baya ini langsung mengamuk. Secara tidak sadar memanggil dia ayah. Melihat ekspresi Pak Tuadi ini, mereka menyadari apa yang sudah terjadi. Dua klan manusia brengsek, mereka tidak ada rencana menyerah. Mereka malah menguras banyak waktu kita dan mempermainkan kita. Klan manusia yang licik. Tiba-tiba muncul pedang di tangan pria itu, lalu menebas ke arah Pak Tuadi. Pedang menebas langsung membuat dimensi bergetar. Seolah-olah ingin membelah Pak Tuadi menjadi dua. Pak Tuadi tidak menyerang, Pak Tuali yang ada di samping sudah menunggu kesempatan menyerang. Cahaya pisau yang tajam melintas di udara. Cahaya pisau sangat cepat. Cahaya pisau masih belum sampai, cahaya pedang sudah menyerang terlebih dahulu. Pria itu kaget lalu mundur satu langkah. Seraas. Muncul sebuah bekas luka di dada pria paruh baya, dia langsung terbang ke belakang. Sayang sekali. Pak Tuali menyimpan pedang dan merasa sangat disayangkan. Jika serangan dia bisa lebih cepat, mungkin bisa melukai bahkan membunuh Pangeran Kaisar Iblis ini. Semuanya serang dan bunuh dua brengsek ini. Serangan ini ditambah dengan provokasi Pak Tuadi tadi, membuat dua pangeran klan iblis ini mengamuk. Pria itu melambaikan tangan, iblis monster yang ada di sekeliling langsung menyerbu ke arah mereka. Kali ini, tidak peduli mereka berkata apa tidak ada yang akan percaya. Serang. Pak Tuadi dan Pak Tuali yang sudah memulihkan tenaga pun kembali bertarung. Pak Tuadi, kalian harus bertahan sebentar lagi. Erikin yang berada di kolam darah Kaisar Iblis sudah merasakan bahwa tas penyimpanan dia sudah dibuka. Dia melihat 3 ekor monster kecil yang sedang menyerap energi. Bulu mereka semakin halus dan bentuk juga semakin besar. Tapi, jarak dengan sempurna masih jauh. Sekarang dua Pak Tua memilih membuka tas penyimpanan, menandakan kondisi mereka dalam bahaya. Erikin, apa yang kamu letakkan di tas penyimpanan kedua? Tanya Iblis Fu yang penasaran. Aku mengira kamu akan memberikan Putri Xia kepada mereka, tapi wanita ini masih ada di sini. Awalnya aku berencana membiarkan Putri Xia untuk mereka, tapi jika tidak bisa memanfaatkan sandera ini, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi di dalamnya setetes darah, ujar Erikin. Setetes darah. Iya, darah binatang sakti. Beberapa saat kemudian, Erikin mengerutkan keningnya. Tas penyimpanan kedua juga sudah dibuka, ini menandakan kondisi Pak Tuadi dan Pak Tuali dalam bahaya. Waktu berlalu 1 hari, sudah sama seperti yang dia perkirakan. Dirinya harus segera ke sana, tapi 3 ekor monster kecil ini masih belum sempurna. Kamu bilang dalam 1 hari bisa sempurna, aku sudah memberikan kamu begitu banyak energi, kenapa masih belum berhasil? Tanya Erikin kepada monster pelindung bintang berbulu emas. Bersambung.